NU tidak hanya hadir dan tidak hanya ada di Indonesia untuk memberikan solusi terhadap problematika umat Islam yang ada di Indonesia, tetapi NU mampu berkontribusi nyata di dalam membangun peradaban yang baik di seluruh dunia. Saya kira ini nanti akan menjadi pemicu untuk ke tahun depan kita bisa mengembangkan pengiriman dai-dai ini ke beberapa negara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tentu kita semua tahu Hong Kong dan Korea, dua negara yang begitu populer saat ini. Di sana banyak sekali komunitas beragama seperti di Indonesia. Namun bedanya di sana komunitas Muslim menjadi komunitas yang minoritas. Tidak banyak orang Muslim di sana. Walaupun begitu, tetap saja di sana ada orang yang menjalankan ibadah puasa. Sebagian di antaranya adalah penduduk, namun juga sebagian dari mereka adalah pendatang dari negara lain, termasuk Indonesia. Nah, yang dari Indonesia itu juga, para pekerja di antaranya itu, ada warga NU. Komunitas Muslim di sana yang juga warga NU itu tentu merindukan suasana Ramadan seperti kita di sini. Mereka tidak akan menikmati Ramadan seperti kita. Adzan yang saling sahut bersahut, lalu kemudian pembacaan ayat Quran yang selalu kita dengarkan di surau-surau. Itu tidak mereka temukan di sana. Tentu kerinduan itu ingin terobati. Faktor itulah yang membuat pengurus besar Nahdlatul Ulama melalui lembaga dakwah Nahdlatul Ulama membuat program untuk mengirimkan belasan dai ke Korea dan Hong Kong. Para dai ini ditugasi selama sebulan penuh untuk berdakwah di kawasan tersebut. Belasan dai itu akan tinggal selama sebulan penuh di sana. Mulai dari awal Ramadan hingga Lebaran nantinya. Kita akan berbincang mengenai program itu. Kenapa program itu diselenggarakan dan diinisiasi oleh LDNU? Lalu, apa saja sih yang diharapkan dari program itu? Kita akan berbincang dengan Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin, atau kita kenal dengan nama Gus Aap. Dan kita akan berbincang juga dengan Lazisnu, lembaga yang mendukung dan sangat concern terhadap pengiriman dai ke tempat-tempat di mana dai itu dibutuhkan. Untuk itu, jangan skip obrolan kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pengiriman dai internasional ke Korea Selatan dan insya Allah akan menyusul dalam beberapa hari ini ke Hong Kong, kemudian ke Jepang dan ke Timur Leste, merupakan program unggulan pengurus lembaga dakwah, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh Divisi Kerjasama Luar Negeri. Program pengiriman dai internasional ke beberapa negara ini merespon terhadap arahan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ini dapat menjangkau kepada keseluruhan segmentasi keluarga besar Nahdlatul Ulama dimanapun mereka berada. Karena kita tahu warga NU bukan hanya ada di Indonesia, tetapi ada di berbagai belahan negara di dunia ini, dan mereka di dalam melaksanakan faham keagamaannya, yaitu Islam ala ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, harus tetap mendapatkan arahan dan bimbingan dari jamaiyah. Maka kita berikhtiar untuk menyapa mereka, menyentuh mereka, hadir dalam kehidupan mereka, ikut membantu menyelesaikan problem-problem keagamaan mereka dengan mengirimkan dai-dai yang kompeten, dai-dai yang memiliki pengalaman, sekaligus juga kualifikasi keilmuan yang memadai, baik dalam pemahaman keagamaan, kemampuan membaca literatur keagamaan, utamanya kitab kuning, kemudian kemampuan memahami an-nusus asy-syar'iyyah, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, kemampuan dalam berbagai bidang pokok keagamaan, meliputi akidah, syariah, dan akhlak,
maka kita ikhtiarkan untuk mereka bisa bertemu dengan warga Nahdlatul Ulama, sekaligus juga menyapa komunitas-komunitas lain di luar negeri yang ingin kenal lebih jauh Nahdlatul Ulama. Sehingga para dai yang kita kirim, termasuk yang baru kita lepas untuk diberangkatkan ke Korea Selatan ini, membawa nama Nahdlatul Ulama secara kelembagaan, dan harapannya mereka di samping mendakwahkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengkampanyekan Nahdlatul Ulama, menyampaikan informasi-informasi tentang ke-NU-an secara proporsional, sehingga bagi mereka yang selama ini berpandangan kurang tepat, miring, bahkan nyinyir terhadap Nahdlatul Ulama karena ketidaktahuan, menjadi berpandangan secara proporsional dan seimbang. Syukur-syukur pada akhirnya bisa simpati dan alhamdulillah kalau bisa bergabung, berjuang bersama-sama di Jamiah Nahdlatul Ulama dimanapun mereka berada dan seperti apapun kontribusi yang bisa diberikan di dalam khidmah Jamiah lil Ummah. Nah, mengingat pentingnya akan sentuhan-sentuhan keagamaan dirasakan oleh seluruh lapisan warga Nahdlatul Ulama, maka harapan dari LDPBNU, bahkan seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum dalam arahan beliau kepada para dai yang berangkat ke luar negeri ini, diharapkan mereka ini menjadi corong atau menjadi wakil, dan kalau perlu menjadikan orang lebih tertarik untuk mengenal Nahdlatul Ulama, sehingga kegiatan-kegiatan yang awalnya hanya direncanakan di bulan Ramadan ini nanti insya Allah akan di follow up untuk ditingkatkan pada momentum peringatan hari-hari besar Islam lainnya. Jadi bisa jadi nanti kita Muharram akan mengirim berapa orang, kemudian momentum Maulid, momentum Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Kalau Nuzul Quran sudah include dengan kegiatan Ramadan dan Idul Fitri ini sampai kepada halal bihalal. Dan insya Allah nanti juga akan menjangkau kepada negara-negara lain yang tahun ini belum bisa kita laksanakan, seperti di beberapa negara di Eropa. Misalkan seperti di Jerman, di Prancis, di Belanda, di Belgia, di Italia, atau di beberapa negara bagian di USA, di Amerika Serikat, bahkan nanti di Australia. Ini nanti akan kita teruskan di dalam program-program pengiriman dai-dai luar negeri. Adapun ke beberapa negara Timur Tengah, kita mengkampanyekan, memperkenalkan Nahdlatul Ulama dengan beberapa cara, di antaranya juga dengan pengiriman mahasiswa, baik jenjang S1, S2 maupun S3. Harapannya mahasiswa di sana juga bisa menjadi representasi daripada paham-paham keagamaan dan pola dakwah Nahdlatul Ulama, sehingga mereka yang belum kenal akhirnya menjadi kenal terhadap Nahdlatul Ulama. Insya Allah juga nanti akan ditindaklanjuti dengan mengadakan halakoh-halakoh dan daurah-daurah. Baik kita mengadakan daurah di sana diikuti oleh para duat yang ada di Indonesia, sekaligus juga menjadi cross culture understanding, pemahaman tentang kultur masing-masing, dan bisa saling tukar-menukar informasi di dalam menghadapi tantangan-tantangan dakwah, agar dakwah yang kita laksanakan bisa efektif, sekaligus juga memperkenalkan Nahdlatul Ulama tentunya kepada dunia. Karena apa yang menjadi program besar daripada Nahdlatul Ulama memasuki abad kedua, menjemput terhadap kebangkitan baru ini adalah membangun atau merawat tradisi atau menjaga tradisi dan membangun peradaban, atau yang sering kita sebut dengan merawat jagat dan membangun peradaban. Membangun peradaban yang dimaksudkan di sini, NU tidak hanya hadir dan tidak hanya ada di Indonesia untuk memberikan solusi terhadap problematika umat Islam yang ada di Indonesia, tetapi NU mampu berkontribusi nyata di dalam membangun peradaban yang baik di seluruh dunia. Bagaimana pola-pola keberagaman Nahdlatul Ulama bisa menjadi prototipe, bisa menjadi percontohan untuk diterapkan, karena ini bagian daripada peradaban penting yang dibangun agar posisi Islam sebagai agama yang ya'lu wa la yu'la alaih ini benar-benar terwujud di berbagai belahan dunia ini. Iya, sesuai dengan arahan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, bahwa satu bidang ini, satu bidang garapan
tidak saja hanya dilakukan oleh satu lembaga, tetapi diperlukan ada sinergi dan kolaborasi antar lembaga dalam menangani satu masalah. Jadi problem-problem dakwah dan tugas-tugas dakwah tidak hanya menjadi tugas dari lembaga dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, tetapi harus melibatkan lembaga-lembaga yang lain. Utamanya ketika sudah terkait dengan pengiriman dai ke luar negeri, seperti yang tahun ini kita laksanakan, kita perlu dukungan dari lembaga-lembaga yang lain. Di antaranya sebagai sponsor utama adalah Lazisnu, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama. Karena pengiriman dai-dai ke luar negeri ini memerlukan transportasi, akomodasi, dan hal-hal lain lah yang tentu itu tidak bisa dianggap sepele. Dan untuk kegiatan-kegiatan besar seperti ini, peran Lazisnu sangat signifikan dan menjadi pendukung utama terhadap gerakan dakwah ini. Bisa dikatakan laula Lazisnu, maka tidak akan berjalan dengan baik seandainya tidak ada Lazisnu. Tapi tidak hanya dengan Lazisnu, mengingat kegiatan dakwah yang dilaksanakan di Korsel ini berbasis masjid, maka kita harapkan para dai-dai ini juga bisa membantu untuk kemakmuran masjidnya, sehingga kita memerlukan support dari lembaga takmir masjid untuk memberikan tambahan pembekalan kepada para dai yang akan dikirim ke sana. Dan alhamdulillah kemarin di dalam pembekalan yang kita laksanakan, LTM juga ikut berkontribusi, termasuk juga karena yang jadi sasaran adalah buruh migran, maka kita libatkan juga Sarbu Musi. Insya Allah nanti dalam pantauan kegiatan ini dari PBNU ada, dari LDNU ada, dan dari Lazisnu juga ada ikut menyertai. Ini sangat penting sekali, nanti akan ada feedback, ada arus balik yang bisa didapat. Artinya dengan kita mengirimkan dai-dai ke sana, dengan menggunakan sumber dana yang dimiliki oleh Lazisnu sebagai bagian daripada pengembangan pendayagunaan dan pemberdayaan dari zakat atau infak sedekah yang dikelola oleh Lazisnu, kita juga bisa memperkenalkan Lazisnu di beberapa negara yang menjadi sasaran atau menjadi kunjungan dari para dai untuk melaksanakan dakwah, sekaligus juga bisa membuka upsis-upsis yang ada di sana sehingga bisa menghimpun dana dari para muzaki yang nanti bisa dikembalikan ke manfaatnya ke masyarakat muslim yang ada di sana, utamanya warga NU yang menjadi buruh migran atau warga NU yang ada di luar. Sehingga dengan penghimpun zakat infak sedekah yang ada di satu negara, kemudian bisa kita manfaatkan untuk pengembangan keagamaan yang ada di sana dengan mengirimkan dai-dai ke sana. Jadi nanti feedbacknya juga akan ada dan akan semakin besar Lazisnu, karena mengingat akan kita buka jejaring-jejaring upsis-upsis penghimpun zakat yang ada di berbagai negara. Nanti akan terus berputar. Jadi pertama ini harus membiayai dulu, biarkan nanti para dai yang kita kirim ke sana juga terus mengkampanyekan program-program Lazisnu, sehingga akan ada upsis-upsis yang ada, perwakilan-perwakilan yang ada, dan penghimpunan dananya nanti bisa memperbanyak atau bisa menambah terhadap bobot kegiatan, sekaligus juga frekuensinya dan jumlah para dai yang dikirim pada kedepannya. Demikian pembicaraan kita dengan Gus Aap. Bagaimana, kenapa, kapan, dan apa saja yang akan dilakukan dan tengah dilakukan oleh para dai kita di Korea dan Hong Kong. Lazisnu dalam hal ini, dia mengambil posisi sebagai supporting. Sejumlah hal dilakukan oleh Lazisnu dalam rangka menyukseskan program tersebut. Apa saja peran yang diambil oleh Lazisnu untuk menyukseskan pengiriman dai ke Korea dan Hong Kong? Simak obrolan dengan Kang Musyafa, Sekretaris Lazisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musyafa sebagai Sekretaris Lazisnu PBNU, salah satu dari lembaga departementasi yang dimiliki oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama khusus untuk melakukan tata kelola zakat, infak, dan sedekah. Ya, untuk program pengiriman dai ke luar negeri, atau kita mungkin juga sering bahasakan dengan dai ambasador ini, inisiasi programnya itu berawal dari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Karena memang inti atau core tugasnya adalah melakukan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini ke beberapa tempat dan pihak, yang salah satunya adalah ke luar negeri.
Nah, kenapa ke luar negeri? Pertimbangannya adalah adanya banyak atau beberapa komunitas warga negara Indonesia ini yang saat ini berdomisili atau tinggal di negara-negara tertentu di luar negeri itu. Nah, berdasarkan komunitas yang ada itu juga mayoritas warga negara kita yang ada di luar negeri itu Muslim. Ada kebutuhan untuk upaya peningkatan kesalehan atau upaya peningkatan peribadatan dalam momentum Ramadan. Nah, oleh karena itu ini coba kita penuhi dengan cara mengirimkan dai-dai dari Indonesia ini ke luar negeri untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan berdakwah selama kesempatan atau momentum Ramadan ini. Saya kira ini tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan akan dai yang ada dari Indonesia ke luar negeri untuk meningkatkan upaya peribadatan dan kesalehan diri dari komunitas Muslim Indonesia yang ada di sana dalam kesempatan Ramadan tahun ini. Oke, ini harus kita mulai dari pemahaman akan lembaga yang ada di PBNU. Jadi PBNU sebagai sebuah pengurus yang itu pengurus besar atau pengurus pusat begitu dipimpin oleh seorang Rois Am. Untuk menjalankan kebijakan ini dikomandani atau dinakodai oleh Ketua Umum. Rois Am dibantu oleh jajaran Rois dan Katib Am juga Katib. Kemudian Ketua Umum dibantu oleh Wakil Ketua Umum, kemudian jajaran Ketua, Sekjen, dan jajaran Wakil Sekjen. Nah, untuk menjalankan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang lebih spesifik berdasarkan pembidangan tertentu, PBNU ini mempunyai lembaga-lembaga yang bersifat departementasi. Mengapa? Karena lembaga ini secara spesifik, secara khusus mengurusi bidang tertentu. Di sini ada salah satunya adalah lembaga dakwah yang khusus mengurusi tentang dakwah. Salah duanya ada lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah NU atau Lazisnu yang khusus mengurusi tentang zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan. Nah, maka dari spesifikasi tugas ini, maka tugas kami adalah hanya terkait dengan persoalan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dari sisi apa? Pertama, dari sisi pengumpulan. Bagaimana itu dikumpulkan, dari mana sumbernya, dan lain sebagainya, berapa besarnya. Setelah terkumpul, kemudian bagaimana ini didayagunakan, untuk apa saja. Di Lazisnu PBNU ada 5 pilar program. Yang pertama adalah tentang pendidikan, yang ini kita sebut dengan Nuker Cerdas. Yang kedua tentang kesehatan, yang kita sebut dengan Nuker Sehat. Yang ketiga tentang pemberdayaan ekonomi, yang kita sebut Nuker Berdaya. Yang keempat tentang bencana alam dan lingkungan, yang kita sebut dengan Nuker Hijau. Dan yang kelima adalah tentang dakwah dan kemanusiaan, yang kita sebut Nuker Damai. Nah, dari sini maka kita melakukan pendayagunaan. Dan yang terakhir dari beberapa program daya guna ini, bagaimana itu didistribusikan. 3 hal inilah yang menjadi inti dari tugas kami dalam tata kelola zakat. Pada sisi lain, ada lembaga dakwah yang kemudian memiliki program dengan mengirimkan dai ke luar negeri, yang mana ini membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Nah, di lembaga dakwah ada programnya, di kami ada anggarannya. Ketemulah kita untuk saling sinergi, saling mendukung, dan saling membackup satu sama lain agar program-program di lembaga-lembaga yang ada di PBNU ini bisa berjalan dengan baik. Tentu ini menggunakan pendekatan-pendekatan skala prioritas dan lain sebagainya. Saya kira demikian.
Lazisnu ini adalah lembaga departementasi dari kepengurusan NU di setiap tingkatan. Kalau di PBNU ada Lazisnu PBNU, di PWNU ada Lazisnu PWNU, di PCNU ada Lazisnu PCNU. Di cabang istimewa NU di luar negeri ini juga ada Lazisnu PCI-NU yang ada kepengurusan PCI-NU-nya. Dari situ maka kemudian Lazisnu ini mempunyai jejaring cabang-cabang istimewa di luar negeri. Paling tidak saat ini ada 14 cabang istimewa yang aktif Lazisnu-nya. Begitu. Nah, dari sini maka ada sinergi antara Lazisnu di luar negeri, masing-masing negara itu berdasarkan PCI-NU-nya dengan Lazisnu yang kami yang ada di pusat. Ada sinergi juga tentu PCI-NU dengan PBNU yang ada di sini. Dalam hal ini misalnya dari sisi program dengan LDNU. Kenapa saat ini ada di Korea Selatan dan Hong Kong? Nah, saya kira kita harus melihat juga tentang populasi komunitas Muslim Indonesia yang ada di luar negeri. Yang pertama, yang kedua kita juga harus melihat tentang peluang dalam konteks kehadiran seorang dai untuk bisa melayani populasi Muslim yang ada di luar negeri itu. Tentu dari dua pertimbangan ini, dua hal ini, Korea Selatan itu mempunyai populasi Muslim yang Indonesia yang tinggi, dan yang kedua peluang jangkauan dai untuk datang ke sana ini tidak mudah. Ini agak sedikit berbeda misalnya dengan misalnya di tetangga kita Malaysia. Populasi Muslim Indonesia di sana sangat tinggi. Tetapi keterjangkauan dai ke wilayah, ke negara itu relatif lebih mudah. Ini berbeda dengan Hong Kong misalnya dan Korea Selatan. Ini keterjangkauan dai dari Indonesia ini relatif lebih sulit. Maka kemudian dengan ini kita fasilitasi dengan mengirimkan dai ke Hong Kong. Saya kira ini nanti akan menjadi pemicu untuk ke tahun depan kita bisa mengembangkan pengiriman dai-dai ini ke beberapa negara yang lain. Karena apa? Setelah program ini di-launching oleh lembaga dakwah, kemudian melakukan rekrutmen dengan pola audisi untuk dai-dai yang akan dikirim itu oleh lembaga dakwah, dan ini menyebar informasi ini, terutama juga bahkan teman-teman yang ada di luar negeri selain Hong Kong dan Korea ini mengetahui tentang hal tersebut, itu banyak yang melakukan komunikasi ke lembaga dakwah untuk juga bisa dikirimkan dai seperti yang di Korea Selatan dan Hong Kong. Nah, melihat animo dari komunitas Muslim yang ada di negara lain, juga termasuk PCI-NU di negara-negara yang lain, ini tentu sangat layak dan prospektif bahwa program ini ke depan di tahun-tahun yang akan datang semakin bisa ditingkatkan, terutama dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Tentu bagi kami Lazisnu adalah terselenggaranya, berjalannya, dan dapat dilaksanakannya agenda-agenda strategis, program-program strategis lembaga-lembaga yang lain, yang itu tentu nanti semuanya akan bermuara kepada pencapaian target tujuan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena sekali lagi bahwa kami adalah lembaga yang secara khusus mengurusi tentang zakat, infak, sedekah terkait dengan pengumpulan, pendayagunaan, dan distribusinya. Nah, oleh karena itu, harapan besar kami kita bisa mendukung seluruh kegiatan, agenda atau program-program strategis dari lembaga yang lain dalam kerangka menyokong pencapaian target tujuan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya kira di situ. Nah, kita sudah mengetahui nih kolaborasi yang menarik antara lembaga-lembaga di bawah PBNU.
tentu kita berharap kolaborasi itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, di mana Lazisnu, LDNU, dan semua orang yang mendukung program itu dihitung sebagai kelompok-kelompok yang ingin menyebarkan agama Islam. Kebenaran yang kita yakini saat ini, kenikmatan yang kita nikmati selama bulan Ramadan, kita berharap bisa dirasakan oleh saudara-saudara Muslim kita yang berada di Hong Kong dan Korea. Demikian perbincangan kita mengenai Dai Ambassador Goes to Korea dan Hong Kong. Semoga obrolan ini makin meyakinkan Anda bahwa setiap rupiah yang Anda donasikan melalui Lazisnu untuk para kelompok-kelompok yang membutuhkan disalurkan dengan baik, dengan program-program yang tersusun, tidak hanya untuk warga Indonesia saja, namun untuk komunitas Muslim dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.